Spielberg-Becknettelfeld atau dikenal dengan Spielberg bukanlah kota besar di Austria. Kota di negara bagian Styria ini hanya memiliki luas 22,24 km persegi. Populasinya pun hanya sekitar 5.100 orang berdasarkan sensus tahun lalu. Namun fakta itu tidak membuat Spielberg terlupakan masyarakat dunia. Selain digunakan oleh sutradara dan produser kondang Steven Spielberg, kota ini juga menjadi pusat kegiatan otomotif di Austria. Sirkuit internasional negara beribu kota Wina ini yaitu Red Bull Ring berada di Spielberg. Red Bull Ring termasuk dalam jajaran sirkuit terkemuka di dunia. Buktinya, sirkuit sepanjang 4,326 km menjadi salah satu perhelatan ajang bergengsi Formula One. Tak hanya itu, ajang prestisius lain seperti GP2 serta Formula Renault 3.5 juga menunjuk Red Bull Ring sebagai penyelenggara. Sirkuit ini memiliki sejarah panjang dan beberapa kali mengalami perubahan nama. Dibangun pada 1969 untuk menggantikan Ziegfeld Airfield Circuit, sirkuit ini diberi nama Österreichring yang berarti sirkuit Austria. Panjang sirkuit masih mencapai 5,911 km. Renovasi terjadi pada 1975 yang meliputi perubahan lintasan sirkuit. Jarak Österreichring diperpanjang menjadi 5,941 km dengan adanya tikungan Helali. Tahun 1996, pengelola kembali mendesain ulang sirkuit hingga menjadi seperti sekarang. Nama Österreichring juga diubah menjadi A1 Ring. Namun sejak 2011 perubahan nama terjadi lagi. Masuknya Red Bull sebagai sponsor membuat A1 Ring berubah menjadi Red Bull Ring. Sirkuit Red Bull Ring termasuk sirkuit kategori cepat. Lokasi di daerah perbukitan membuat sirkuit yang memiliki 9 tikungan ini memiliki banyak turunan dan tanjakan. Karakter yang membuat para pebalap harus selalu waspada jika ingin menyelesaikan lomba dengan selamat. Akhir pekan ini, para pebalap World Series Renault 3.5 akan merasakan sensasi sirkuit berbukit Red Bull Ring. 20 pebalap yang tergabung dalam 10 tim akan bertarung menjadi yang terbaik dalam 2 race yang digelar pada 11 dan 12 Juli 2015. Kejutan sejumlah pebalap di seri sebelumnya membuat peta persaingan kali ini akan berlangsung ketat. Pebalap yang awalnya kurang diperhitungkan seperti Egor Oruzev, Roberto Merhi, dan Gustav Malija akan kembali menunjukkan kemampuannya. Ketiganya akan membuktikan kesanggupan bersaing dengan pebalap favorit. Di Hungaroring, baik Oruzev, Merhi, dan Malija mampu naik podium untuk pertama kalinya. Pebalap underdog lainnya yang bisa mencuri perhatian di Austria yakni Tom Dillman. Sejak naik podium di Monaco, pebalap tim jagonya ayam Whit Carling memang belum meraih prestasi tersebut. Meski begitu, pebalap asal Prancis tetap menunjukkan performa konsisten. Dillman sanggup finish di posisi kelima dalam 2 race di Hungaria. Bukan tidak mungkin Dillman mampu meraih podium keduanya di musim ini jika mempertahankan konsistensi di race sebelumnya. Sementara itu, deretan pebalap papan atas juga tidak mau kalah. Oliver Rowland yang ingin kembali finish di 3 besar untuk mempertahankan posisi puncak. Saat ini pebalap tim Vortec Motorsport mengantongi 123 angka. Kegagalan naik podium bisa membuat posisinya terancam, sebab Matthew Vachier yang membutuhkan di posisi kedua hanya terpaut 16 angka dari Rowland dengan perolehan poin 107. Sementara itu, peringkat ketiga klasemen Jasiman Jafar tentu tidak mau mengulangi kegagalan di Hungaria ketika gagal naik podium. Saat itu, rekan Rowland di Vortec Motorsport hanya menduduki peringkat ke-18 dan ke-4. Pencapaian yang membuat dirinya hanya mengkoleksi total 87 poin. Menaklukkan Red Bull Ring bukan hal mudah bagi kontestan Formula Renault 3.5 musim ini. Mereka mesti beradaptasi dengan kondisi lintasan dan mobilnya.
Sebab musim lalu Red Bull Ring tidak menjadi penyelenggara ajang ini. Adanya faktor tersebut membuat persaingan di Red Bull Ring akhir pekan ini akan sulit ditebak. Jadi jangan lewatkan siaran langsungnya di Kompas TV.